Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perawatan gawat darurat. Pada kesempatan kali ini saya Iwan Purnawan akan membawakan sebuah materi yaitu Emergency Medicine, sebuah materi yang membahas tentang obat-obatan yang digunakan dalam kondisi kegawat daruratan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus dipahami oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, yaitu rute pemberian obat dan jenis-jenis obat emergensi. Baik, kita menuju ke rute pemberian obat. Bagaimanakah sebuah obat diberikan dalam kondisi kegawat daruratan? Secara umum, obat-obatan yang diberikan dalam kondisi gawat darurat sama dengan obat-obatan yang diberikan dalam kondisi bukan gawat darurat, yaitu diantaranya adalah intravena, intramuskular, peroral, perektal, dan yang khasnya adalah melalui ET, endotracheal tube. Ini adalah contoh obat yang diberikan melalui intravena. Yang lebih mudahnya adalah yaitu pemberian obat dalam bentuk cairan langsung ke dalam vena. Sering diberikan melalui kateter vena, atau infus. Yang kedua, pemberian obat melalui intramuskular merupakan sebuah pemberian obat yang diberikan secara langsung ke dalam otot atau muskular. Saat pemberian akan menimbulkan perasaan nyeri, sehingga harus diberikan secara hati-hati dan lembut, dan penyerapan obat berlangsung lambat. Yang ketiga adalah peroral, di mana obat dimasukkan melalui mulut. Obat diberikan dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, atau sustained release tablet yang dikenal juga dengan tablet pisah. Contoh yang peroral diantaranya adalah sublingual, di mana obat diletakkan di bawah lidah dan diabsorpsi melalui mukosa sublingual. Misalnya adalah nitrogliserin. Sementara yang prerektal dimasukkan melalui rektal atau lubang anus. Nama obat ini sering dikenal dengan obat suppositoria. Penyerapannya sangat cepat karena area rektal sangat kaya dengan pembuluh darah. Dan ini sering digunakan pada anak-anak, terutama pada anak-anak yang kurang kooperatif jika diberikan melalui oral. Pemberian obat melalui endotracheal tube merupakan yang paling khas dalam pemberian obat-obatan emergensi, di mana obat dilakukan melalui endotracheal tube, diberikan dengan bolus salin 10 ml. Jenis obat yang diberikan diantaranya adalah atropin, lidocaine, oksigen, naloxone, dan epinephrine, sehingga sering dikenal dengan singkatan ALON atau ALONE, yaitu A atropin, L lidocaine, O oksigen, N naloxone, dan E epinephrine. Jenis-jenis obat emergensi. Yang pertama, jenis obat emergensi yang sering diberikan adalah anestesi lokal. Obat-obatan ini memberikan efek anestesi dengan cara memblok syaraf baik lokal maupun regional. Beberapa efek samping yang harus diwaspadai diantaranya adalah keluhan pusing dan dispepnia. Contoh dari obat-obatan ini diantaranya adalah lignocaine atau lidocaine. Lignocaine merupakan obat pilihan untuk luka kecil, sehingga digunakan untuk proses anestesi lokal. Fungsi yang lainnya adalah dapat menghentikan perdarahan jika penggunaannya dikombinasikan dengan epinephrine, dan juga bisa digunakan sebagai antidispepsia.
yang diberikan secara intravena untuk mengatasi disritmia jantung. Yang kedua adalah lidokain. Beberapa hal yang menjadi kontraindikasi dari lidokain diantaranya adalah blok jantung, terutama AV block, signal atrial block, hipotensi yang disebabkan oleh bukan disritmia, kemudian bradikardi, dan adanya irama accelerated ventricular. Efek samping yang lain adalah jika yang terkena adalah susunan saraf pusat maka akan menimbulkan kebingungan, kemudian depresi nafas, konvulsi, bradikardi, dan hipersensitivitas. Jenis obat yang kedua adalah obat sedatif, yaitu obat yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, terutama digunakan untuk obat-obatan general anestesi atau anestesi umum. Penggunaan jenis obat sedatif ini harus diawasi dengan ketat, terutama terkait dengan bagaimana mempertahankan kepatenan jalan nafas, mewaspadai kemungkinan hipoventilasi, dan kemungkinan terjadinya hipotensi. Contoh dari obat sedatif diantaranya adalah ketamin dan midazolam. Ketamin memiliki efek sedasi dan anestesi. Dia memiliki hipotensi rendah, efek bronkodilator atau kemampuan untuk melebarkan bronkus yang ringan, sehingga cocok untuk anestesi pada pasien dengan asma. Beberapa efek samping yang harus diwaspadai diantaranya adalah peningkatan saliva. Efek samping berikutnya adalah spasme laring, peningkatan tekanan intrakranial, dan halusinasi yang tidak menyenangkan. Kontraindikasi dari ketamin diantaranya adalah meningitis, head injury atau cedera kepala, dan ischemic heart disease. Obat ini diberikan jika ada fasilitas pelindung kepatenan jalan nafas. Artinya, pasien mungkin sudah terpasang endotracheal tube atau sudah terpasang POPA atau MPA, karena resikonya adalah terjadinya spasme laring yang bisa menyebabkan penyempitan laring dan menyebabkan gangguan kepatenan jalan nafas. Bagaimana cara pemberian ketamin? Ketamin diberikan secara intravena dengan bolus, dosisnya 2 mg per kilogram berat badan. Aksi obat mulai 60 detik dan berlangsung hingga 20 menit. Midazolam adalah anestesik yang powerful, artinya memiliki kekuatan yang besar dalam memberikan efek anestesi. Efek depresi kardiorespirasi relatif rendah, sehingga midazolam cukup aman digunakan sebagai anestesi pada pasien kritis, sedasi anak, atau korban yang gelisah. Pemberian dapat dilakukan melalui intramuskular dan intravena, atau bisa juga melalui intranasal pada pasien anak-anak. Onset efek 1-2 menit. Onset itu adalah jarak antara pemberian obat sampai muncul reaksi obat, yaitu onset namanya. Jadi onsetnya 1-2 menit dan kemudian berlangsung 60-90 menit. Onset via nasal adalah 10 menit dan berlangsung lebih lama, yaitu 120 menit. Hal ini terkait dengan proses penyerapan yang lebih lambat. Berikutnya adalah obat antikolinergik. Obat-obatan yang termasuk golongan antikolinergik akan menghambat asetilkolin sehingga dapat menurunkan fungsi sistem parasimpatik. Obat-obatan ini dapat menghambat asetilkolin. Apa
Apa itu asetilkolin? Asetilkolin adalah zat yang dapat menurunkan fungsi sistem parasimpatik. Sehingga kalau misalkan seseorang diberikan antikolinergik, maka akan terjadi hambatan terhadap rangsangan sistem parasimpatik. Maka yang naik adalah sistem simpatik. Sehingga obat-obatan jenis ini digunakan untuk penanganan bradikardi yang disebabkan oleh peningkatan tonus vagal. Nah, kita tahu bahwa perangsangan pada nervus vagal akan meningkatkan tonus vagal dan akan memicu aktivitas sistem parasimpatik yang ditandai dengan bradikardi. Nah, obat-obatan antikolinergik ini adalah sebagai penawar dari reaksi tersebut. Fungsi lain dari obat antikolinergik diantaranya adalah memblok efek obat-obatan kolinergik, misalnya succinylmetazone, sebagai penawar keracunan obat antikolinesterase, misalnya nistigmin bromida ambemonium, yang bisa menyebabkan bradikardi. Jenis obat yang paling banyak digunakan adalah atropin. Jadi, obat-obatan antikolinergik yang paling sering digunakan adalah atropin. Apa itu atropin? Nah, penggunaan atropin harus berhati-hati, terutama pada para penderita iskemik jantung, karena penggunaan obat ini dapat memicu sinus takikardi. Dosis yang digunakan untuk dewasa adalah 0,6 mg intravena bolus, bisa diulang tiap 5 menit, dan dapat diberikan melalui endotracheal tube pada kondisi emergensi. Dosis melalui endotracheal tube adalah 2 kali dari dosis intravena yang dilarutkan dalam 10 ml normal sama. Sedangkan dosis untuk pediatrik pada atropin adalah 20 mikrogram per kilogram berat badan dan maksimum 0,5 mg. Onset reaksi dari obat atropin adalah 5 menit, sedangkan durasi efeknya adalah 2-4 jam. Obat opioid analgesik. Fungsi utama dari obat-obatan ini adalah sebagai agen analgesik dan sedatif. Analgesik adalah zat yang bisa menghambat nyeri, sedangkan sedatif adalah obat-obatan yang fungsinya untuk menurunkan kesadaran. Beberapa hal yang perlu diwaspadai dari obat-obatan jenis opioid analgesik diantaranya adalah depresi sistem pernafasan, hipotensi atau tekanan darah rendah, nausea atau mual, muntah, dan konstipasi. Sehingga tidak direkomendasikan untuk nyeri yang berulang-ulang. Hal lain yang perlu diwaspadai dari obat-obatan opioid adalah bahaya adiksi atau kecanduan, sehingga perlu kewaspadaan ekstra jika ini dilakukan pada nyeri kronis atau nyeri berulang, bahkan tidak direkomendasikan, karena tadi bahayanya adalah adanya kecanduan dari obat-obatan opioid, karena memang pada kenyataannya sering digunakan oleh orang-orang yang para penyalahguna nafsa. Beberapa contoh dari obat opioid diantaranya adalah morfin, petidin, dan fentanyl.
morfin digunakan untuk penanganan akut miokard infark dan edem paru. Memiliki efek diureia yang lebih rendah daripada petidin. Dosis dewasa 2,5 mg intravena diberikan secara bolus dan diulang setiap beberapa menit. Pemberian maksimal 15 mg. Sedangkan dosis anak 0,05 mg per kilogram berat badan intravena bolus diulang setiap 5 menit dan maksimal 0,2 mg per kilogram berat badan. Durasi efek dari morfin ini adalah kurang lebih 3 jam. Petidin. Umumnya obat ini digunakan sebagai analgesik dan bersifat sangat adiktif. Dosisnya 25-50 mg intravena setiap 3-4 jam. Dosis alternatifnya adalah 25-100 mg intramuskular dan maksimal 150 mg. Sedangkan dosis anak 0,05 mg per kilogram berat badan intravena bolus diulang setiap 5 menit, maksimal 0,2 mg per kilogram berat badan. Durasi efek dari petidin jika dilakukan dengan intramuskular adalah 2-3 jam. Sedangkan jika diberikan melalui intravena, durasi efeknya lebih pendek. Fentanyl adalah salah satu jenis dari opioid. Ini merupakan narkotik dengan durasi efek yang pendek, sehingga digunakan untuk prosedur yang menyakitkan dan memerlukan dan tidak membutuhkan waktu lama, misalnya proses intubasi. Dosisnya adalah 1 mikrogram per kilogram berat badan. Durasi efeknya sangat singkat, yaitu 30-40 menit. Obat-obatan lain adalah antiemetik. Fungsi utamanya adalah untuk mengatasi mual dan muntah temporer. Contoh jenis obatnya adalah metoclopramid. Metoclopramid ini tidak diperbolehkan untuk anak kurang dari 16 tahun karena bisa menimbulkan reaksi distonia. Apa itu reaksi distonia? Reaksi distonia adalah kontraksi otot terus-menerus yang tidak terkontrol oleh pasien yang dapat menyebabkan kesalahan postur atau posisi tubuh atau bentuk tubuh. Obat ini juga tidak diperbolehkan oleh pasien yang mengalami obstruksi usus. Dosis yang diperbolehkan 10 mg intravena bolus, intramuskular atau oral. Dengan ketentuan, laki-laki dengan berat badan lebih dari 70 kg berat badan dibutuhkan 15-20 mg, sedangkan untuk wanita kurus dosis awalnya adalah 5 mg. Selanjutnya adalah obat-obatan kortikosteroid. Obat-obatan ini digunakan untuk penanganan yang terkait dengan proses inflamasi, sehingga dikenal dengan obat antiinflamasi. Beberapa di antaranya adalah untuk menangani asma dan reaksi anafilaktik. Hal yang perlu diwaspadai pada penggunaan obat-obatan ini adalah pada pasien DM dan peptic ulcer karena bisa memperparah kondisinya. Contoh dari obat-obatan kortikosteroid diantaranya adalah dexamethasone, prednisolon, dan hidrokortison. Yang pertama, hidrokortison. Obat ini memiliki efek mineral kortikoid yang menyebabkan retensi natrium, menimbulkan edem, dan menyebabkan hipokalemia. Dosis yang diperbolehkan diantaranya adalah jika diberikan melalui intravena lebih dari 5 menit, dosisnya adalah 50-100 mg intravena dalam 6 jam. Dexamethasone tidak memiliki efek mineral kortikoid
dosis pemberian adalah jika diberikan melalui intravena. Obat ini dapat diberikan melalui intravena, intramuskular, dan oral. Dosisnya 0,1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam. Berikutnya prednisolon. Prednisolon ini memiliki efek moderat mineral kortikoid. Pemberiannya melalui oral. Dosis pemberian 1 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Dosis maksimum adalah 80 mg. Selanjutnya, obat-obatan yang digunakan dalam kondisi emergensi adalah anti-epileptik. Jenis obatnya diantaranya adalah diazepam, yang merupakan first line atau obat utama untuk penanganan epilepsi. Kemudian jenis yang kedua ada phenytoin, digunakan untuk penanganan epilepsi idiopatik tapi kurang efektif untuk menangani kejang atau seizure. Selanjutnya ada barbiturat. Selanjutnya ada barbiturat atau phenobarbital. Ini merupakan anti-epileptik yang sangat kuat tapi bisa menimbulkan depresi pernapasan dan jantung, sehingga sering membutuhkan intubasi dan ventilasi pada saat proses pemberiannya. Diazepam. Diazepam ini sangat aman dan efektif untuk menangani kejang. Pemberiannya bisa melalui intravena atau rektal. Konsep efek obat: jika diberikan melalui intravena, obat mulai bereaksi setelah 1-2 menit. Sedangkan jika diberikan melalui rektal, akan bereaksi setelah pemberian 5-10 menit. Dosis intravena 0,1 mg per kilogram berat badan dan diberikan setiap 5 menit. Sedangkan per rektal dosisnya 0,5 mg per kilogram berat badan. Phenytoin model pemberian melalui injeksi intravena yang lambat, kemudian kecepatan infus dewasa kurang dari 50 mg per menit, anak-anak 1 mg per kilogram berat badan per menit. Pemberian intravena yang terlalu cepat dapat memicu terjadinya hipotensi. Jika phenytoin akan dibuat dalam sebuah larutan, maka bisa dilarutkan dengan normal salin 0,9% dengan konsentrasi 5 mg per mililiter. Dosisnya dari phenytoin ini adalah 15 mg per kilogram berat badan. Berikutnya adalah obat anti-aritmia. Ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi disritmia atau kelainan irama jantung. Contoh obat-obatan ini antara lain lignocaine, propranolol, amiodaron, verapamil, dan digoxin. Lignocaine memiliki aktivitas obat yang pendek, pilihan pertama untuk penanganan kondisi ventricle tachycardia. Dosis yang diberikan adalah 2% intravena diberikan lebih dari 1 menit pada dosis 1 mg per kilogram berat badan, sedangkan pemberian tahap lanjutan adalah setiap 5 menit sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan. Karena memiliki waktu paru yang pendek, maka pemberian injeksi intravena bolus harus diikuti dengan via infus dengan kecepatan 40 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Hal yang perlu diperhatikan adalah efek merugikan pada pasien, diantaranya adalah bingung, koma, kejang, dan blok jantung. Selain itu, lansia membutuhkan kecepatan infus yang lebih rendah. Propranolol. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat konduksi melalui avenon. Obat ini juga merupakan pilihan pertama penanganan supraventricular tachycardia atau atrial fibrilasi. Obat ini bisa digunakan untuk menangani ventricle tachycardia akibat dari overdosis theophylline. Kontraindikasi yang perlu diwaspadai diantaranya adalah dekompensasi jantung kiri, asma, dan bradikardia. Obat ini diberikan dengan metode titrasi, yaitu 10 mikrogram per kilogram berat badan intravena setiap 2 menit,
dengan maksimal pemberian 100 mikrogram per kilogram berat badan. Amiodaron. Amiodaron memiliki durasi aktivitas yang panjang. Obat ini digunakan untuk aritmia ventrikular, untuk aritmia ventrikel maupun atrium. Dosisnya adalah 5 mg per kilogram berat badan intravena, diberikan lebih dari 30 menit. Pemberian intravena bisa menimbulkan hipotensi akibat dari vasodilatasi, sehingga pemberian tidak boleh diberikan terlalu cepat. Verapamil bekerja dengan menghambat aktivitas automatisasi SA dan avenon. Obat ini digunakan untuk mengatasi SVT atau supraventricular tachycardia. Ia merupakan negatif inotrof yang kuat, sehingga pemberian pada pasien dengan kerusakan ventrikel kiri harus diberikan secara hati-hati. Hal ini terkait dengan beberapa kontraindikasi dari verapamil, antara lain pasien gagal jantung kiri, bradikardi, hipotensi, atau usia kurang dari 2 tahun. Dosis yang diberikan adalah 1 mg intravena secara bolus setiap menit hingga maksimal 10 mg. Selanjutnya ada digoxin. Obat ini bekerja dengan mengendalikan kecepatan ventrikel pada kondisi atrial fibrilasi, di mana dia menghambat konduksi di avenon. Digoxin merupakan pilihan yang paling aman untuk atrial fibrilasi, di mana pasien mungkin tidak toleran dengan verapamil dan propranolol. Efek digoxin meningkat pada kondisi hipokalemia, hipotiroidisme, hipomagnesemia, dan hiperkalsemia. Kontraindikasi dari pemberian digoxin diantaranya adalah atrial fibrilasi karena Wolff-Parkinson-White syndrome. Yang kedua adalah bradikardia. Dosis awal adalah 10 mikrogram per kilogram berat badan, diberikan intravena dengan durasi 20-30 menit. Efek terapeutik akan muncul setelah 6-24 jam pasca pemberian obat. Obat antihipertensi. Obat ini digunakan untuk mengatasi kegawatan yang terkait dengan hipertensi. Contoh dari obat-obatan diantaranya adalah hidralazin dan nifedipine. Hidralazin adalah agen arteriodilator, artinya agen yang menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah arteri. Dosis yang diberikan adalah 10 mg intravena setiap 20 menit dengan maksimum 50 mg. Efeknya berlangsung 4-8 jam. Kontraindikasi dari obat ini adalah pasien iskemik jantung tanpa pemberian beta blocker. Efek samping yang ditimbulkan adalah takikardi dan nyeri kepala. Berikutnya adalah nifedipine. Ia merupakan agen arterial vasodilator. Dosis dewasa 5-20 mg per 8 jam, maksimal 60 mg per hari. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan obat ini adalah penggunaan pada wanita hamil dan menyusui, pasien DM dengan kerusakan organ hati, serta pasien yang mengalami masalah jantung. Efek samping dari obat ini diantaranya adalah nyeri perut, konstipasi atau susah buang air besar, sulit bernafas, sakit kepala, dan mual. Agen inotropik. Obat-obatan ini digunakan untuk penanganan shock kardiogenik dan shock distributif. Hendaknya obat ini diinfuskan melalui vena yang besar karena bersifat iritatif. Contohnya adalah adrenalin, dopamin, dan dobutamine. Adrenalin merupakan obat alfa dan beta adrenergic agonis, di mana ia mampu meningkatkan cardiac output, heart rate atau kecepatan denyut jantung, dan sebagai vasokonstriksi atau mempersempit pembuluh darah. Pemberian dilakukan melalui infus
yang dipasang pada vena besar. Dosisnya 1-70 mikrogram per menit. Selanjutnya adalah dopamin. Efek obat ini sama dengan adrenalin, namun obat ini menyebabkan takikardi pada dosis yang lebih tinggi. Pada dosis kurang dari 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit dapat meningkatkan perfusi ke ginjal, sehingga bisa meningkatkan produksi urin. Dosis yang diberikan untuk dopamin adalah 1-70 mikrogram per menit. Doputamin merupakan obat yang sering diberikan berpasangan dengan dopamin. Doputamin memiliki efek kronotropik positif, di mana dia mampu meningkatkan kontraktilitas jantung. Di samping itu, dia juga memiliki inotropik positif, artinya meningkatkan denyut jantung. Hal ini dapat menaikkan beban jantung. Namun demikian, efek ini diimbangi dengan efek vasodilatasi ringan, sehingga dapat menurunkan beban jantung yang disebabkan oleh efek inotrofiknya. Oleh karena itu, doputamin menjadi obat pilihan untuk pasien dengan iskemi miokard. Dosis yang diberikan 2-20 mikrogram per menit dengan titrasi. Agen diuretik. Agen diuretik digunakan untuk meningkatkan produksi urin pada kondisi kelebihan volume cairan. Contoh dari obat ini adalah furosemid. Furosemid merupakan diuretik yang poten untuk penanganan kelebihan volume cairan. Beberapa efek samping yang perlu diwaspadai diantaranya adalah hipokalemia, kekurangan cairan, kerusakan telinga dalam jika pemberian intravena terlalu cepat. Furosemid kurang efektif untuk penanganan hipertensi akut, sehingga hanya bisa digunakan sebagai terapi tambahan bagi terapi hipertensi lain yang lebih poten. Efek furosemid akan dirasakan dalam 5 menit setelah pemberian. Efek puncaknya adalah 30 menit setelah pemberian dan berlangsung efeknya selama 2 jam. Dosis bervariasi tergantung dari kondisi ginjalnya. Jika ginjalnya sehat, diuresis bisa terjadi pasca pemberian 40 mg melalui intravena. Sedangkan jika ginjal rusak, maka membutuhkan 250 mg furosemid untuk memicu terjadinya diuresis atau produksi urin. Agen muscular relaxant. Obat ini digunakan untuk melemahkan kekuatan otot, dalam tanda kutip melumpuhkan. Contohnya adalah suksametonium. Suksametonium bekerja dengan merelaksasi aktivitas depolarisasi otot. Pemberian melalui intravena secara bolus, dosis dewasa 1-1,5 mg per kilogram berat badan, sedangkan anak 2 mg per kilogram berat badan. Kontraindikasi dari obat ini adalah hiperkalemia, penyakit syaraf motorik bawah, dan 3 hari sampai 2 tahun pasca luka bakar hebat. Jika tanpa kontraindikasi, suksametonium bisa menjadi pilihan utama masker relaksan untuk proses intubasi. Selanjutnya adalah agen neuroleptik, merupakan obat yang digunakan sebagai antipsikotik dan sedatif. Contohnya adalah haloperidol, chlorpromazin, dan diazepam. Haloperidol merupakan agen neuroleptik paling aman untuk sedasi. Pemberian dilakukan melalui intravena dengan bolus dan juga bisa diberikan secara intramuskular. Dosisnya jika diberikan secara intravena 2,5 mg diulangi setiap 5 menit dan maksimalnya adalah 10 mg. Hati-hati dalam menggunakan haloperidol, terutama pada wanita hamil dan menyusui, pada kondisi gangguan jantung, hati, ginjal, pembuluh darah, prostat, miastenia gravis, depresi, tumor kelenjar adrenal, glaukoma, dan epilepsi. Serta hati-hati juga pada penggunaan pada pasien dengan masalah pernapasan. Hal yang menjadi kontraindikasi dari obat ini adalah lansia dengan demensia. Selanjutnya adalah chlorpromazin.
Obat ini merupakan agen antipsikotik yang digunakan dalam kondisi kecemasan dan kegelisahan yang parah untuk jangka pendek, perilaku agresif yang berbahaya, dan autisme pada anak-anak. Obat ini terdapat dalam sediaan tablet maupun injeksi, dan ia memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan hipotensi. Beberapa hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan chlorpromazine adalah penggunaan pada wanita hamil, ibu menyusui, lansia dengan gangguan jantung, pembuluh darah, gangguan pernapasan, ginjal, gangguan hati, gangguan prostat, kemudian glaukoma, miastenia gravis, depresi, Parkinson, dan tumor kelenjar adrenal. Kemudian hindari konsumsi minuman keras dan rokok serta antasida. Obat ini juga memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan terjadinya hipotensi. Agen anti asma, obat yang digunakan untuk mengatasi serangan asma. Contohnya adalah salbutamol, ipratropium, aminopilin. Salbutamol merupakan beta-2 adrenergic agonis. Obat ini diberikan melalui inhalasi dan ini adalah cara yang terbaik. Namun juga bisa digunakan melalui intravena bagi kondisi asma berat, misalnya sampai menimbulkan obstruksi jalan nafas. Efek samping yang perlu diwaspadai adalah sinus takikardi, tremor, ansietas, dan hipokalemia. Kemudian salbutamol. Salbutamol dapat diberikan kapan saja dan jika diperlukan, bahkan secara terus-menerus. Batas atas setiap individu ditandai dengan takikardi dan tremor. Jadi kalau sudah terjadi takikardi dan tremor, maka artinya dosis aman dari salbutamol sudah terlampaui sehingga pemberian harus dihentikan. Dosis pemberian inhalasi adalah 5 mg untuk dewasa atau lebih dari 5 tahun dan 2,5 mg untuk anak yang kurang dari 5 tahun. Dosis diberikan dengan cara dilarutkan dengan 2 ml menggunakan 0,9 normal salin. Dosis dilarutkan dengan 2 ml menggunakan 0,9% normal salin. Dosis pemberian intravena adalah 5 mikrogram per kilogram berat badan dan maksimal 250 mikrogram. Pemberian dilakukan dalam waktu 1-2 menit, kemudian ulangi setiap 15 menit, dan ulangi lagi jika memang diperlukan. Ipratropium. Obat ini digunakan untuk penanganan asma dan COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ia memiliki efek sinergis dengan salbutamol. Efek buruk yang bisa muncul adalah sangat jarang, dan jika memasuki mata bisa menimbulkan fiksasi dilatasi pupil. Dosis dari ipratropium untuk dewasa 0,5 mg via nebulizer setiap 4-6 jam. Anak 5 tahun 0,25 mg per dosis. Aminopilin digunakan untuk penanganan asma, efek bronkodilator lemah, dan efek buruk yang bisa muncul adalah ventricular tachycardia, kejang, dan hipokalemia, sehingga penggunaan aminopilin dibatasi untuk kondisi asma berat. Dosis dewasa untuk aminopilin asma akut berat yang memburuk 250-500 mg injeksi intravena secara pelan-pelan, di mana pemberian injeksi harus lebih dari 20 menit. Asma akut berat tanpa perburukan diberikan 500 mikrogram per kilogram berat badan per jam melalui infus. Dosis untuk anak asma akut berat yang memburuk 5 mg injeksi intravena secara pelan. Artinya, pemberian injeksi harus lebih dari 20 menit. Sedangkan untuk usia 6 bulan sampai 9 tahun, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk 10 sampai 16 tahun adalah 800 mikrogram per kilogram berat badan per jam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.